Di antara jalan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan insan yang meraih keberhasilan adalah dengan memaksa diri agar sesuai petunjuk ilahi. Muhammad, insan terpilih itu merasakan dahsyatnya paksaan langit. Bukan karena keengganan, tapi siapa yang mampu menepis rasa lemah dan tak mampu ketika ditimbuni tugas untuk mengubah wajah bumi yang coreng-moreng. Di Gua Hiro, beliau dipaksa membaca. Aku tak bisa membaca, katanya memohon belas. Tetapi Jibril terus memaksanya, mendesaknya. Bacalah. Jibril mendekapnya hingga beliau nyaris kehilangan nafas. Saat dadanya telah sesak dan rasa takut membuat jantungnya seakan naik ke tenggorokan, Jibril lalu melepasnya. Bacalah. Terengah dengan merinding, keringat menderas dan wajah pias pasi beliau menjawab lagi, aku tak bisa membaca. Lalu Jibril membimbingnya, bacalah dengan asma Rohmu yang telah mencipta. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rohmu yang paling pemurah, yang mengajar dengan pena. Dia ajarkan pada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Muhammad mencoba mengeja, dengan getar mengharu biru, dengan perasaan tercekam, dengan keringat yang terasa bagai lelehan salju di kulitnya yang memucat. Ia menirukan bacaan itu. Jibril telah memaksanya, dan bermula dari paksaan itulah dia memenuhi takdir kesejarahannya untuk mengubah dunia. Pulang dari Gua Hiro, raganya bagai melayang tapi terantuk-antuk saat berjalan. Terasa ringan, seolah melarikan diri dari kejaran. Tapi sekaligus terasa tak kemana-mana, bumi dan isinya telah dipikulkan ke pundaknya. Maka ia hanya menjejak-jejak, tersaruk-saruk meniti beban yang ditanggung punggung. Pucatnya belum hilang, keringatnya bertambah banjir. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah tanpa banyak tanya mengembangkan kemul, mendekapkannya ke tubuh menggigil itu. Ditatapnya lelaki baik hati yang telah 15 tahun mengisi hidupnya itu, dengan tatapan percaya, dengan bening yang menghadirkan tenang, dengan senyum yang menguatkan. Beberapa hari setelahnya, demikian Imam Al-Bukhari meriwayatkan, tiba-tiba sosok yang menemuinya di Gua Hiro itu tampak, sedang duduk di atas sebuah singgasana yang menyemayam di antara langit dan bumi. Aku mendekatinya, kata sang Nabi. Lalu tiba-tiba aku terjerembab menyelusup ke tanah. Aku ketakutan lagi. Aku mencoba bangkit dan berlari, hingga terdengar seruan berulang-ulang, ya Muhammad, aku Jibril, dan engkau Rasulullah. Sang Nabi kembali pulang dengan gigil yang makin mengkhawatirkan Khadijah. Diselimutinya penuh kasih, disapunya dahi yang digenangi keringat dengan jemari lembut, dikecupnya dengan senyum yang tulus dan memejamkan mata. Dihiburnya penuh cinta. Sungguh, engkau adalah seorang yang selalu menyambung silaturahim, tempat bergantung anak-anak yatim, dan penyantun orang-orang miskin. Demi Allah, dia tak akan pernah menyia-nyiakan engkau. Saat itulah paksaan kembali hadir. Beliau yang menjingkung galau dan menyelimuti kepalanya dengan kain, disentak oleh wahyu. Beliau menggigil lagi, bersimbah dingin yang merembes dari pori-pori. Wahyu itu, surat Al-Mudatsir, menyengatnya dengan kalimat-kalimat perintah, bergemerincing memekakkan, pendek-pendek, tegas, jelas. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berikan peringatan, dan Robmu agungkanlah, dan pakaianmu sucikanlah, dan dosa-dosa tinggalkanlah, dan janganlah kau memberi dengan maksud mendapat yang lebih banyak. Maka senarai pemaksaan itu semakin panjang dengan penegasan di rangkaian ayat yang juga membangunkannya dari kehangatan selimut lembut dalam rehatnya. Surat Al-Muzammil. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Begitu firman-Nya di ayat kelima. Maka dimulailah sebuah proses panjang yang melelahkan pada diri sang Nabi untuk sebuah dunia, untuk mengubah dunia. Kata paksa tentu bermakna bahwa beliau menjalani segala itu bukan dengan leha berguncang kaki, tapi dengan berlelah-lelah, payah, bangun untuk sholat malam di malam hari, membaca Al-Quran dengan tartil dan teliti, berjalan kian kemari di siang hari, menyeru kerabatnya, menyeru kaumnya. Dalam lelah itu bertambah-tambah beban yang harus ditanggungnya, bertimpuk-timpuk umpatan, ejekan, dan disebut gila.
Iming-iming, intimidasi dan fitnah, jeratan tali di leher saat rukuknya, guyuran isi lambung unta kala sujudnya, duri-duri yang ditebar di jalanannya. Pernah juga beliau berdarah-darah dikejar orang, dilempar batu, diserimpung kayu, direcok senjata. Tapi ada yang lagi lebih menyesakan saat ia menyaksikan sahabat-sahabat yang dalam imannya harus disiksa, dipanggang dengan pasir menyala, dan dibunuh. Dari sang Nabi kita belajar tentang salah satu jalan untuk meretas keberhasilan, jalan pemaksaan diri dalam maknanya yang positif. Sunnah kehidupan menegaskan adanya pintu keharusan dan pemaksaan. Bagi mereka yang secara sadar memilihnya, ada lompatan yang mengantar mereka pada mutu diri yang lebih tinggi. Berbuka terasa nikmat karena kita berpuasa, yang manis terasa lebih menggigit karena kepahitan telah kita telan. Mawar merekah indah karena awan-awan merelakan diri jatuh ke bumi. Banyak orang yang menyamakan disiplin dan memaksa diri dengan tiada kebebasan. Pada kenyataannya, sebaliknya lah yang benar. Hanya orang-orang yang berdisiplin lah yang benar-benar bebas. Orang-orang yang tidak disiplin adalah budak dari suasana hatinya, budak kesenangan dan nafsu-nafsunya. Maka Allah mengaruniai kita dua daya, untuk berbuat durhaka dan berbuat takwa, untuk menjadi jahat dan untuk menjadi baik. Seringkali daya yang kita butuhkan untuk meneliti kebaikan sama besarnya dengan apa yang kita panjatkan untuk mengelak dari keburukan. Dan sesudah mengucapkannya, kita harus memaksa diri melangkahkan kaki di jalan ini, walau terantuk, walau tersuruk, walau terhuyung, walau kadang limbung di galut bingung, kita harus menjalaninya.